Babi ya tetap babi, jorok, kotor, dan rakus. Tetetet, tetetet. Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan bicara tentang kebenaran yang memerdekakan melalui subtema yaitu babi. Babi, babi. Walah, nyanyi meneh. Pertama-tama, seperti biasa, saya harus menyampaikan hal ini terlebih dahulu, yaitu kebenaran. Kebenaran itu hanya ada satu, saudara-saudariku yang terkasih. Tidak ada yang namanya kebenaran itu ada dua. Sudut pandang boleh banyak, tetapi kebenaran ya hanya ada satu. Babi, makanan halal atau haram, gitu ya. Bagi umat Kristen, hal ini masih berlaku atau tidak? Jawabannya ya hanya ada dua. Kalau tidak berlaku, ya masih berlaku. Pertanyaan selanjutnya, yang benar yang mana? Kan gitu. Gak usah dipercaya dua-duanya. Saya ulangi lagi, dan lagi. Karena tugas saya sebagai penuai ya seperti ini. Bukan untuk membuat kalian percaya Yesus, tetapi membuat kalian keluar mencari Yesus. Ini kan sudah masuk zaman akhir, gitu kan katanya. Akhir zaman, zaman akhir. Rapture, pengangkatan. Sebelum Yesus datang, ya harus ada hasilnya. Kalau Yesus datang tapi gak ada hasil tuaian, apa yang mau dibawa? Dan Yesus gak mau buah yang bosok. Yesus mau buah yang manis, yang bagus. Kalau emas, emas yang murni. Yesus mau gandum yang baik. Jadi memang harus dipisahkan, diayak. Gak ada sangkut pautnya antara jerami dengan gandum. Ikhlaskan. Nah, saudara, di sini tadi ada pertentangan. Yang satu berkata masih berlaku, yang lain berkata sudah tidak berlaku. Mana yang benar? Tinggalkan semuanya. Biarlah orang buta menuntun orang buta. Kalian keluar, cari Yesus. Jangan sembunyi di tempat yang gelap, saudara. Kalian ini orang-orang percaya. Buktikan pada Yesus bahwa kalian memang orang percaya. Buktikan pada Yesus bahwa kalian ini layak untuk dibawa. Maka keluarlah dari tempat persembunyianmu. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, kita langsung saja ya. Karena nanti kita akan ulang lagi lebih detail dalam tema yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kita akan ngoceh panjang lebar di sana saja.
Saya pernah bertanya pada Yesus tentang babi. Yesus, babi itu sebenarnya boleh dimakan atau tidak sih? Dan Yesus menjawab, tetapi tidak dengan tegas. Yesus hanya mengatakan, Odi, engkau mau makan babi, silahkan. Tidak makan babi, ya silahkan. Engkau ini sudah dewasa, sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya langsung kasih tahu bagaimana Yesus mengajar saya waktu itu ya. Yesus berkata, Odi, belajarlah daripadaku. Bagaimana ketika aku dicobai? Apakah memang ada tertulis dalam kitab suci mengenai diriku, seperti yang dikatakan iblis? Kita buka aja langsung kitab sucinya. Kita buka Matius 4 ayat 1-11. Pencobaan di padang gurun. Saya bacakan ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Yesus mencomot dari kitab-kitab para nabi. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Omong-omong, ada yang tahu gak dari mana Yesus mencomot kata-kata ini? Ada yang tahu? Ulangan, saudara. Kita buka dulu Ulangan ya, saudara. Kita lari-lari sebentar biar sehat. Ulangan 8 ayat 3. Saya baca ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, Yesus bungkem tuh mulut iblis. Tapi iblis coba membalas. Kita lanjut baca Matius 4 ayat selanjutnya. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, mulai bales ini iblis. Yesus pakai ayat-ayat kitab suci, iblis gak mau kalah. Iblis juga pakai ayat-ayat kitab suci. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini yang Yesus mau ajarkan pada saya. Apakah aku menuruti iblis, Odi? Dan kalau boleh, saya akan kasih gambarannya versi saya. Seperti ini kira-kira.
Jadi iblis ini datang pada Yesus. Yesus, apa iblis? Ada tertulis loh, Sus, mengenai engkau ini tulisannya. Apa kui? Apa itu? Tanya Yesus. Dikatakan di sini, kalau engkau sampai jatuh, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang kakimu. Terus? Tanya Yesus kalem. Terus iblis garuk-garuk kepala. Ini Yesus kok gak ngerti-ngerti ya? Ya terus jatuhkan dirimu. Dan Yesus menjawab dengan santai. Ogah, aku gak nuruti awakmu, Iblis. Aku nuruti Bapakku yang di surga. Nangkep saudara? Kita umat Kristen kan gitu. Pakai ayat-ayat kitab suci. Biar etok-etok Alkitabiah. Ayat apa yang umum dipakai soal beginian? Soal babi. Matius 15 ayat 11. Atau yang lebih jelas Markus 7 ayat 18. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Romo Widodo sedang okang-okang kelaparan nunggu makan siang, belum diantar sama umat. Ini hanya gambaran ya saudara, hanya ilustrasi, bukan cerita yang sesungguhnya. Fiktif. Anggap seperti nonton sinetron gitu ya. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat, kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Lah, kira-kira begitu ya. Lagi okang-okang, merenung dan kelaparan, timbullah pertanyaan dalam hati. Daging babi ini rasanya gimana ya? Kelihatannya enak, tapi sayang, gak boleh dimakan. Ini termasuk binatang yang haram. Imamat 11 saudara, kalau mau baca. Tapi kalau awal mula muncul dalam kitab suci, itu zaman Nuh. Air bah, Kejadian 7 ayat 2. Tolong diingat ya, sudah ada dalam Kejadian. Jangan lupa dibaca juga Kejadian pasal 8 ayat 20. Saya lanjutin ceritanya. Lalu tiba-tiba muncul iblis. Romo Widodo, tidakkah engkau pernah membaca? Ada tertulis Romo, bahkan Yesus sendiri ini yang ngomong Romo. Romo percaya Yesus bukan? Oh tentu saja, saya percaya Yesus. Nah, ini Yesus sendiri yang ngomong Romo. Apa kata Yesus? Romo bacalah Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apa maksudnya ayat ini? Astaga, Romo masih gak ngerti juga. Babi itu halal Romo. Sudah gak ada lagi makanan haram. Apa yang masuk ke mulut, turun ke perut. Dari perut, ujung-ujungnya ya ke jamban. Yang penting itu disyukuri. 1 Timotius 4 ayat 1-5. Oh iya, pinter juga kamu ini.
Ngomong-ngomong, kamu ini siapa ya? Aku iblis mo. Oh, iblis toh. Pantes cerdik. Romo gak sadar karena udah kelaparan. Gak lama kemudian datang umat bawa makan siangnya Romo. Begitu dilihat, tahu tempe meneh. Lalu Romo nyeletuk, gak punya daging babi ya. Umat bingung. Mo, babi kan haram. Oh, tidak saudara. Saya barusan dapat bisikan Roh Kudus. Coba, sini, duduk sini. Kita buka Alkitabnya. Matius 15, ayat 11, bla 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 bla. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara-saudariku yang terkasih, tolong jangan saklek ya. Aku gak ngerti saklek iki bahasa Indonesia apa bukan. Apa ya bahasa yang cocok untuk mengutarakan maksud saya ini? Tolong jangan berpikir kaku dengan apa yang baru saja saya ilustrasikan. Saya tidak berani melarang-larang saudara, karena ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Sak karepmu. Saya hanya mau meluruskan dan mengulang kembali apa yang Yesus ajarkan pada saya. Kalian mau terima, silahkan. Tidak mau terima, ya silahkan. Apa yang dikatakan Yesus, baik dalam Matius 15 ayat 1-20 atau Markus 7 ayat 1-23, ini bukan soal makanan halal atau haram. Ini soal cuci tangan, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kalian makan telo, makan pohung, gak cuci tangan, itu najis bagi mereka. Pohung itu jadi haram gara-gara kalian gak cuci tangan waktu makan pohung. Pohungnya halal, tangan yang gak cuci najis. Pohung ikut najis. Baca Hagai 2 ayat 11-15 supaya mendapat gambaran dari semua ini. Dan Yesus menutup dalam Matius 15 ayat 20. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Untuk sementara, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang makanan halal atau haram. Saya tahu masih banyak yang ingin kalian debat. Rasul Petrus waktu ditawari makanan haram. Kita bicara lagi semuanya pada tema kebenaran yang memerdekakan. Biar gak mubazir saya ngomong. Oke? Saya akan tutup dengan sebuah kalimat dari Yesus. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Shalom.